Pada tanggal 28 Mei 2000, Kecamatan Poso Kota di Sulawesi Tengah menjadi saksi dari salah satu peristiwa paling mengerikan dalam sejarah konflik sektarian Indonesia. Pembantaian pesantren Wali Songo, seperti yang kemudian dikenal, terjadi ketika serangkaian serangan brutal dilakukan oleh militan Kristen terhadap beberapa desa yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tragedi ini bukan hanya menjadi bagian dari konflik yang lebih luas di wilayah Poso, tetapi juga menorehkan luka mendalam yang sulit untuk dilupakan. Pada hari itu, teriakan ketakutan menggema di udara saat militan Kristen menyerbu desa-desa dengan senjata di tangan, menebar teror di setiap sudut. Desa-desa yang damai mendadak berubah menjadi medan perang, di mana rumah-rumah dibakar, dan penduduk yang tidak berdaya menjadi korban kekerasan tanpa ampun. Pesantren Wali Songo di Sintulemba, yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berlindung bagi para santri, menjadi pusat dari tragedi ini. Dengan jumlah korban tewas yang resmi dilaporkan mencapai 165 orang, pembantaian ini meninggalkan jejak kengerian yang sulit diukur. Namun, angka tersebut hanyalah puncak dari gunung es kengerian yang sebenarnya terjadi. Jumlah korban tewas diyakini lebih besar dari 39 orang jika dihitung dari jumlah tubuh yang kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Dalam beberapa sumber Muslim, jumlah korban bahkan diperkirakan mencapai hingga 191 orang. Mayat-mayat yang ditemukan mengungkapkan cerita bisu tentang penderitaan yang dialami oleh para korban. Di tengah kekacauan, pesantren Wali Songo yang biasanya dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci, berubah menjadi tempat penuh darah dan air mata. Para santri dan pengajar yang tak bersalah menjadi sasaran kebiadaban yang tak terbayangkan. Mereka yang mencoba melarikan diri seringkali terjebak, dengan nasib tragis menanti di setiap sudut. Suara tangis, jeritan minta tolong, dan doa-doa terakhir para korban bergema dalam ingatan saksi mata yang selamat dari tragedi pembantaian tersebut. Kelompok militan terlatih bernama Kelelawar Hitam, dengan kejam menyerang desa-desa yang mayoritas penduduknya Muslim. Tragedi ini merupakan bagian dari konflik sektarian yang lebih luas di Poso, yang dipicu oleh ketegangan politik lokal dan diduga melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh dari Jakarta. Kekejaman yang terjadi malam itu tak terlupakan bagi siapapun yang mendengarnya, apalagi bagi mereka yang menyaksikan langsung. Di pesantren Wali Songo, puluhan santri dan warga dikeluarkan dari tempat mereka berlindung dan digiring dengan paksa menuju tepi Sungai Poso. Dengan tangan terikat di belakang, mereka dihimpun dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 hingga 8 orang, terikat satu sama lain dengan kabel, ijuk, atau tali rafiah. Para pemuda dipisahkan dalam kelompok tersendiri, menciptakan pemandangan memilukan di bawah ancaman senjata militan. Saksi mata, Sahid, seorang investigator yang memberanikan diri mencari kebenaran di lapangan, menemukan kenyataan yang mengerikan. Penyelidikannya mengungkap bahwa kekejaman ini bukanlah tindakan spontan, melainkan aksi yang terencana dengan matang. Selain dipicu oleh konflik politik lokal yang kompleks, terdapat dugaan kuat bahwa tokoh-tokoh penting dari Jakarta turut berperan dalam eskalasi kekerasan ini. Di tepi Sungai Poso, suasana mencekam semakin bertambah dengan teriakan dan tangisan para korban yang dihadapkan pada kematian. Para santri, yang sehari-harinya mengisi waktu dengan belajar dan berdoa, kini hanya bisa pasrah menghadapi nasib yang tragis. Kelompok Kelelawar Hitam, dengan tatapan dingin dan tanpa ampun, memastikan bahwa tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Pada malam yang suram itu, di tepi Sungai Poso, sebuah aba-aba tajam terdengar, memerintahkan puluhan orang yang sudah terikat untuk membungkuk. Seketika itu pula, pedang yang dipegang oleh para algojo haus darah berkelebat cepat, menebas tengkuk mereka yang tak berdaya. Teriakan takbir menggema di udara, menandai setiap tebasan pedang yang mematikan. Kepala-kepala terlepus, beberapa terpisah sepenuhnya dari tubuh, sementara yang lain tergantung setengah.
Anggota badan terpoting, tubuh-tubuh terbelah. Darah segar muncrat, menyembur ke segala arah. Tubuh-tubuh yang tak bersalah itu segera jatuh ke sungai, diseret oleh gravitasi dan takdir yang kejam. Air sungai Poso yang sebelumnya bening, dalam sekejap berubah menjadi merah pekat oleh darah para korban. Tubuh-tubuh mereka menggelepar di dalam air, berjuang antara hidup dan mati. Sungai yang tenang menjadi saksi bisu dari pembantaian keji tersebut. Beberapa korban meninggal seketika, tubuh mereka terhanyut dalam arus sungai. Namun, tidak semua langsung menemui ajal. Beberapa masih bertahan hidup, mencoba mengumpulkan sisa kekuatan untuk menyelamatkan diri. Mereka berusaha meraih apa saja yang bisa mengapung ranting, dahan, batang pisang, namun harapan mereka segera dipadamkan oleh regu tembak yang berjaga di tepi sungai. Dengan senjata siap tembak, para algojo memastikan tidak ada yang selamat, melepaskan tembakan pada setiap gerakan, menghancurkan setiap upaya terakhir untuk bertahan hidup. Sungai Poso yang biasanya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi kuburan massal. Gelombang air yang memerah darah membawa cerita tragis dari mereka yang dibantai tanpa belas kasihan. Setiap tubuh yang hanyut membawa kenangan, harapan dan mimpi yang terputus. Di tengah malam yang mencekam, keheningan kembali menyelimuti, namun suara horor dan penderitaan terus menggema di benak para saksi dan korban yang selamat. Itulah salah satu babak paling kelam dalam tragedi pembantaian umat Islam di Poso, Sulawesi Tengah, yang terjadi beberapa waktu lalu. Di antara target kekejaman itu adalah warga pesantren Wali Songo, sebuah lembaga pendidikan yang terletak di Desa Sintulemba, Kecamatan Lage, Poso. Pesantren ini merupakan rumah bagi lebih dari 300 orang, termasuk ustadz, santri, pembina, istri pengajar, serta anak-anak mereka. Malam itu, suasana damai di kompleks pesantren berubah menjadi mimpi buruk. Kelompok militan menyerbu, menebar teror tanpa ampun. Tidak satu pun orang yang tersisa di kompleks pesantren tersebut. Sebagian besar dibantai dengan kejam, sementara yang lainnya terpaksa melarikan diri ke hutan, berusaha menyelamatkan diri dari ancaman maut. Kekejaman para militan tidak hanya berhenti pada pembunuhan. Mereka membakar seluruh bangunan yang ada, meratakan pesantren hingga menjadi abu dan puing-puing. Tempat yang seharusnya menjadi pusat pembelajaran dan pengabdian kini hanya tersisa sebagai saksi bisu dari tragedi yang memilukan. Di antara runtuhan, kenangan tentang kehidupan sehari-hari yang pernah ada di pesantren itu seakan berbisik, mengingatkan pada ketenangan dan keceriaan yang kini telah sirna. Para ustadz yang mengajar dengan penuh dedikasi, santri yang belajar dengan tekun, dan keluarga yang hidup dalam harmoni, semuanya lenyap dalam sekejap oleh kebrutalan yang tak terbayangkan. Para penyintas yang berhasil melarikan diri kini hidup dengan luka batin yang mendalam, berusaha pulih dari trauma yang menghantui. Kisah pembantaian di pesantren Wali Songo mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebencian dan kekerasan hanya membawa kehancuran. Ilham adalah satu-satunya ustadz pesantren Wali Songo yang selamat dari pembantaian brutal itu, menuturkan kisahnya kepada Syahid dengan suara bergetar penuh kenangan pahit. Pada malam yang mencekam itu, Ilham hanyut mengikuti aliran sungai Poso, mengapung sejauh beberapa kilometer sebelum akhirnya ditemukan. Dengan luka fisik dan batin yang masih segar, ia menceritakan peristiwa mengerikan yang menimpa dirinya dan rekan-rekannya. Sebelum eksekusi kejam itu terjadi, para penghuni pesantren terlebih dahulu mengalami penyiksaan tak terperi. Mereka dikumpulkan di dalam Masjid Al-Hirah, tempat suci yang seharusnya menjadi rumah bagi kedamaian dan doa, tetapi malam itu berubah menjadi tempat penyiksaan. Warga pesantren Wali Songo yang sudah menyerah dengan ketakutan, menghadapi nasib yang mengerikan. Ilham menggambarkan bagaimana di dalam masjid itu, kengerian dimulai.
Leher beberapa orang ditebas dengan pedang tajam, anggota badan mereka dipotong satu persatu. Jeritan kesakitan dan doa-doa terakhir menggema di dalam masjid, membaur dengan bau darah yang menyengat. Kengerian tidak berhenti di situ. Setelah penyiksaan, tubuh-tubuh yang tidak berdaya itu diangkut ke dalam truk, seperti barang mati tanpa nyawa. Truk-truk itu membawa mereka ke pinggir Sungai Poso, tempat di mana eksekusi terakhir dilaksanakan. Di tepi sungai, mereka yang masih hidup dipaksa berlutut. Aba-aba diberikan, dan dengan satu gerakan cepat, pedang-pedang Al-Gojo berayun, menebas kepala dan tubuh mereka. Air sungai yang sebelumnya tenang berubah menjadi merah, mencerminkan kebiadaban yang baru saja terjadi. Ilham, dengan tubuh yang penuh luka, entah bagaimana berhasil melarikan diri dan mengapung mengikuti arus sungai. Dia menyaksikan tubuh-tubuh tak bernyawa menggelepar dan hanyut bersama arus, sementara regu tembak memastikan tidak ada yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Kisah Ilham adalah salah satu dari sedikit yang bisa mengungkapkan kengerian yang terjadi malam itu. Melalui pengakuannya, kita mendapatkan gambaran betapa brutal dan tidak manusiawinya serangan itu. Pembantaian di pesantren Wali Songo bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah kebencian yang bisa memicu kekejaman semacam itu. Sungai Poso menjadi saksi bisu dari pembantaian brutal umat Islam, terutama warga pesantren Wali Songo. Di aliran sungainya yang tenang, mayat-mayat mereka hanyut dan terbawa entah kemana, meninggalkan jejak kengerian dan duka yang mendalam. Hingga kini, belum ada angka pasti mengenai jumlah korban dalam tragedi mengerikan tersebut. Syahrul Maliki, seorang warga kelurahan Kayamanya di Kecamatan Poso Kota, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, pemandangan horor yang terjadi di sungai tersebut. Letaknya yang sekitar 9 km dari lokasi pembantaian membuatnya menjadi saksi tragis dari pemandangan mengerikan itu. Kepada Syahid, dia menceritakan dengan suara berat, dari pagi hingga siang saja, saya menghitung ada sekitar 70-an mayat yang hanyut terbawa arus. Setelah itu, saya tidak menghitung lagi. Laporan dari Pos Keadilan Peduli Umat, PKPU, mengungkapkan bahwa jumlah mayat yang ditemukan di Sungai Poso tidak kurang dari 165 orang. Angka ini mengungkapkan skala kebrutalan yang tak terbayangkan, mencerminkan betapa besar tragedi yang terjadi. Korban yang ditemukan bukan hanya laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan, orang tua, dan anak-anak. Syahrul mengingat dengan jelas betapa memilukannya melihat mayat-mayat wanita yang biasanya disatukan dengan anak-anak. Ada yang cukup diikat, ada pula yang dimasukkan ke dalam karung, katanya, menggambarkan dengan jelas bagaimana kebrutalan tersebut tidak mengenal batas. Sebagian besar mayat sudah rusak akibat siksaan sebelum akhirnya dihanyutkan ke sungai. Tubuh-tubuh yang tak bernyawa itu menunjukkan bekas kekejaman yang luar biasa, meninggalkan luka batin yang mendalam bagi mereka yang selamat dan menyaksikan. Menurut Ilham, sebelum serangan brutal itu terjadi, warga pesantren Wali Songo sudah lebih dulu diteror oleh kelompok militan yang dikenal sebagai Pasukan Merah. Kompleks pesantren sering menjadi sasaran panah berapi yang diluncurkan oleh para penyerang. Hingga saat ini, bekas-bekas panah tersebut masih terlihat jelas, mengingatkan akan masa-masa teror yang menghantui. Para pelaku pembantaian ini tidak diragukan lagi. Mereka adalah militan Kristen yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam. Dalam setiap aksinya, mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan tanda salib di dada dan ikat kepala merah. Karena itu pula, mereka sering disebut sebagai pasukan merah. Penampilan mereka yang mengerikan sudah cukup untuk menebar ketakutan di hati siapapun yang melihatnya. Pembantaian di pesantren Wali Songo merupakan puncak dari hubungan yang sudah lama tegang antara umat Islam dan Kristen di kawasan itu. Ketidakharmonisan yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya meledak menjadi kekerasan yang tak terbayangkan.
Malam itu, pasukan merah melancarkan serangan yang sangat terencana dan penuh kebencian, mengubah kompleks pesantren yang damai menjadi medan pembantaian. Dengan senjata di tangan dan kebencian membara, pasukan merah menyerbu masuk, menghancurkan setiap harapan akan perdamaian. Mereka tidak hanya membunuh dengan kejam, tetapi juga memastikan bahwa trauma dan ketakutan tertanam dalam benak siapapun yang selamat. Pemandangan darah dan kekejaman menjadi saksi bisu dari kebrutalan yang terjadi. Ilham, yang selamat dari kebiadaban ini, menceritakan dengan jelas bagaimana teror itu dimulai. Setiap malam, mereka hidup dalam ketakutan, mendengar suara panah yang meluncur dan menghantam bangunan pesantren. Para penghuni pesantren, termasuk anak-anak yang seharusnya belajar dan bermain dengan tenang, hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan serangan berikutnya. Serangan malam itu merupakan klimaks dari ketegangan yang telah lama membara. Pasukan merah, dengan kebencian yang mendalam, melancarkan serangan tanpa ampun. Ilham melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-teman dan keluarganya dibantai, bagaimana setiap jeritan dan darah yang tumpah meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Dalam laporannya, pihak gereja melalui Crisis Center GKST untuk kerusuhan Poso, mengakui bahwa di kalangan mereka memang terdapat kelompok terlatih yang berpakaian ala ninja. Kelompok ini dikenal dengan nama Pejuang Pemulihan Keamanan Poso. Pengakuan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang siapa yang berada di balik serangkaian serangan brutal tersebut. Setiap kali kelompok ini, yang juga dikenal sebagai pasukan merah, melancarkan serangan, mereka selalu mengenakan pakaian serba hitam ala ninja, yang hanya memperlihatkan mata mereka. Atribut salib di dada dan ikat kepala merah menjadi ciri khas yang menakutkan, menandai identitas mereka yang jelas. Penampilan mereka yang mengerikan cukup untuk menebar teror di hati siapapun yang melihatnya. Korban dari serangan pasukan merah sering ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mayat-mayat yang ditemukan selalu rusak parah akibat siksaan atau sengaja dicincang hingga sulit dikenali. Setiap serangan membawa serta jejak kebrutalan yang mencengangkan, menunjukkan tingkat kekejaman yang sangat tinggi. Dalam setiap penyerangan, pasukan merah tampak selalu berada di atas angin. Taktik mereka yang terorganisir dan brutal membuat mereka nyaris tak terkalahkan dalam setiap konfrontasi. Akibatnya, sebagian besar korban dari serangan ini adalah orang-orang Muslim yang tidak berdaya menghadapi kekuatan dan kebencian yang dilancarkan oleh kelompok ini. Narasi tentang pasukan merah ini tidak hanya mengungkapkan betapa brutalnya kekerasan yang terjadi, tetapi juga memperlihatkan betapa dalamnya kebencian yang membakar kedua belah pihak. Tragedi di Poso menjadi bukti nyata bahwa kekerasan dan balas dendam hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Kisah-kisah seperti ini menuntut kita untuk belajar dari masa lalu, untuk berusaha menghindari kekerasan dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Pengakuan dari pihak gereja mengenai keberadaan kelompok terlatih ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan keterlibatan dan tanggung jawab yang perlu diakui dan diperbaiki. Serangan dan pembantaian yang menimpa pesantren Wali Songo hanyalah salah satu dari serangkaian kekejaman yang terjadi di Poso. Kekerasan sektarian ini menyebar luas, menghancurkan kehidupan di banyak desa yang penduduknya mayoritas Muslim. Tercatat setidaknya 16 desa mengalami kehancuran total, rumah-rumah dan bangunan lain dibakar habis, meninggalkan puing-puing dan abu sebagai saksi bisu kebrutalan yang terjadi. Dari arah selatan Poso, kerusakan meluas hingga mencapai Tentena, sebuah daerah yang sebelumnya damai dan penuh dengan kehidupan sehari-hari. Kini, tempat tersebut berubah menjadi zona kehancuran, dengan rumah-rumah yang hancur dan jalan-jalan yang dipenuhi runtuhan. Asap tebal masih mengepul dari sisa-sisa kebakaran, mengingatkan akan malam-malam teror yang menimpa penduduk. Di arah timur, kerusakan menjalar hingga Malei. Desa-desa yang dulu hidup damai dalam harmoni kini hanya menyisakan kenangan pahit.
Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga, meninggalkan luka yang mendalam dan trauma yang tak terbayangkan. Di sini, seperti di tempat lain, kekerasan meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Dari arah barat, kehancuran mencapai Tamborana. Daerah ini, yang sebelumnya merupakan komunitas yang erat, sekarang dipenuhi dengan reruntuhan dan kesedihan. Setiap sudut desa menjadi saksi bisu dari kekerasan yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Penduduk yang selamat terpaksa melarikan diri, mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, meninggalkan rumah dan kenangan mereka di belakang. Tragedi di Poso mencerminkan kebencian dan kekerasan yang melanda wilayah tersebut, mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan harapan. Penyerangan dan pembantaian yang dilakukan di berbagai desa ini menunjukkan betapa dalamnya kebencian yang membakar kedua belah pihak, dan betapa perlunya upaya rekonsiliasi dan perdamaian yang nyata. Dengan mengenang kembali peristiwa ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga perdamaian, menghormati perbedaan, dan berusaha mencegah kebencian dari berkembang. Setiap desa yang hancur, setiap rumah yang terbakar, dan setiap nyawa yang hilang mengingatkan kita akan harga yang harus dibayar ketika kekerasan dibiarkan merajalela. Kita harus belajar dari masa lalu ini untuk membangun masa depan yang lebih damai dan penuh pengertian. Temuan dari Komite Penanggulangan Krisis, Kompak, Ujung Pandang yang melakukan investigasi di Poso mengungkap adanya keterlibatan gereja dalam beberapa kerusuhan yang terjadi. Ketua Kompak Ujung Pandang, Agus Dwi Karna, mengungkapkan bahwa sebelum melakukan penyerangan, para pelaku menerima pemberkatan dari gereja. Buktinya jelas, kata Agus. Sebelum mereka melakukan penyerangan, mereka menerima pemberkatan dari gereja. Agus mencontohkan pemberkatan yang dilakukan oleh Pendeta Leni di Gereja Silanca pada tanggal 8 Juni 2000. Demikian pula, Pendeta Rinaldi Damanik memberikan pemberkatan di halaman puskesmas depan Gereja Sinode Tentena. Pemberkatan tersebut tidak hanya diberikan kepada pasukan kelelawar hitam tetapi juga kepada para perusuh lainnya. Pemberkatan ini, menurut temuan Kompak, memberikan semangat dan kebencian yang membara di hati masyarakat Kristen terhadap umat Islam. Mereka yang menerima pemberkatan merasa mendapatkan restu ilahi untuk melancarkan serangan, yang menambah keyakinan mereka dan membangkitkan keberanian untuk melakukan tindakan kekerasan yang kejam. Investigasi Kompak menunjukkan bahwa tindakan ini bukan hanya serangan spontan, melainkan direncanakan dengan matang dan dibalut dalam ritual keagamaan yang memperkuat semangat dan motivasi para pelaku. Pemberkatan tersebut, yang seharusnya menjadi simbol kedamaian dan berkat, digunakan untuk menyulut api kebencian dan kekerasan. Menurut Agus, yang menarik dari situasi ini adalah ironi yang terjadi di mana para pelaku yang mengakui telah melakukan pembumihangusan terhadap perkampungan umat Islam dan membantai masyarakatnya, mengadukan umat Islam sebagai provokator. Pendeta Rinaldi Damanik dan Advent Lateka, meskipun terlibat dalam kekerasan tersebut, mengadukan umat Islam sebagai pihak yang memprovokasi. Situasi di kabupaten ini, yang sebelumnya dikenal sebagai penghasil kakao terbesar, kini nyaris seperti kota mati karena hampir seluruh penduduknya telah mengungsi. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan hanyalah sisa-sisa puing yang berserakan di mana-mana, saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Ironi dari situasi ini menggambarkan betapa rumitnya konflik di Poso, di mana kedua belah pihak saling menuding dan mencari alasan untuk kekerasan yang telah terjadi. Meskipun para pelaku kekerasan telah melakukan tindakan kejam terhadap umat Islam, mereka mencoba membalikkan narasi dengan menuduh umat Islam sebagai pihak yang memprovokasi. Kondisi kabupaten yang nyaris menjadi kota mati, dengan penduduk yang mengungsi dan bangunan yang hancur, mencerminkan dampak yang tragis dari konflik sektarian yang terus berkecamuk. Kehancuran ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga menghancurkan harapan dan kehidupan banyak orang yang dulunya hidup dalam damai dan harmoni.
Penyerangan terhadap umat Islam yang berlangsung sejak tanggal 23 Mei lalu menandai pertikaian ketiga antara komunitas Islam dan Kristen di Poso. Pertikaian ini merupakan lanjutan dari konflik sebelumnya yang telah 2 kali meledak. Pertikaian pertama terjadi pada Desember 1998, dan 16 bulan kemudian, pada 15 April 2000, konflik kembali meletus, dipicu oleh perkelahian antara pemuda dari Kelurahan Kamayanya yang mayoritas Muslim dan Lambogia yang mayoritas Kristen. Dalam penyerangan kali ini, kelompok militan yang dikenal sebagai pasukan kelelawar hitam, dipimpin oleh Cornelis Tibo asal Flores, menyerang kampung Muslim di Kayamanya. Mereka memulai serangan dengan cara provokatif, memukul-mukul tiang listrik untuk memancing kemarahan umat Islam setempat. Suara bising dan tindakan yang mengganggu ini berhasil memicu ketegangan yang segera meledak menjadi kekerasan. Setelah memprovokasi penduduk, pasukan kelelawar hitam mulai menganiaya umat Islam yang berada di sekitar kampung tersebut. Kekejaman mereka mencapai puncaknya ketika mereka membunuh Serma Komarudin, seorang tokoh penting di komunitas tersebut. Tindakan ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga simbolis, menunjukkan tekad mereka untuk menakut-nakuti dan menghancurkan semangat perlawanan umat Islam. Penyerangan ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam di hati penduduk Kayamanya. Konflik yang terus berulang ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di wilayah tersebut dan betapa dalamnya kebencian yang telah tertanam di antara kedua komunitas. Amarah umat Islam yang memuncak akibat serangan brutal pasukan kelelawar hitam memicu aksi balasan. Mereka mengejar pasukan tersebut yang melarikan diri ke gereja Katolik Maengkolama untuk berlindung. Dalam kemarahan yang membara, umat Islam yang marah membakar gereja itu, menjadikannya sasaran karena dianggap sebagai tempat persembunyian para penyerang. Salah satu akar penyebab dari pertikaian yang berulang ini, adalah konflik politik lokal yang berkepanjangan. Perebutan jabatan Bupati Poso pada Desember 1998 menjadi salah satu pemicunya. Herman Parino, seorang tokoh Kristen yang berpengaruh, gagal merebut jabatan tersebut. Namun, Herman Parino dan para pendukungnya menuduh Arif Patangga, bupati yang sedang menjabat dan seorang Muslim, merekayasa kegagalan Parino. Tuduhan ini menambah bahan bakar pada api konflik, memperdalam ketidakpercayaan dan kebencian antara komunitas Kristen dan Muslim di Poso. Ketegangan politik ini menciptakan suasana permusuhan yang memicu konflik-konflik berikutnya. Setiap peristiwa kekerasan membawa dampak yang lebih luas, menimbulkan rasa takut, marah, dan balas dendam di kedua belah pihak. Kampanye politik yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi masyarakat, berubah menjadi medan pertempuran sengit yang memecah belah komunitas. Dalam upaya merebut kekuasaan, berbagai kelompok menggunakan isu-isu agama untuk memobilisasi pendukung dan menciptakan solidaritas berdasarkan identitas keagamaan. Hal ini semakin memperuncing perbedaan dan membuat perdamaian semakin sulit dicapai. Konflik politik lokal yang awalnya mungkin tampak sebagai persaingan biasa berubah menjadi konflik sektarian yang merusak tatanan sosial di Poso. Kejengkelan Herman Parino mencapai puncaknya setelah gagal merebut jabatan Bupati Poso pada Desember 1998. Tidak terima dengan kekalahannya, Parino menggalang massa untuk menyerang rumah Arif Patangga. Namun, rencana ini telah tercium sebelumnya. Para pendukung Patangga tidak tinggal diam dan bersiap menghadapi serangan. Ketegangan memuncak dan bentrokan antara kedua belah pihak tidak terelakkan lagi, menambah bara pada konflik yang telah membara. Hanya berselang 2 hari setelah bentrokan pertama, para pendukung Patangga melakukan serangan balasan. Mereka menyerang rumah Herman Parino di Desa Tentena, menambah jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik ini. Desa yang sebelumnya tenang berubah menjadi medan pertempuran sengit antara dua kelompok yang berseteru.
Kekerasan yang terus bereskalasi ini memaksa polisi untuk bertindak tegas. Dalam upaya meredakan situasi, pihak kepolisian langsung menangkap tokoh dari kedua belah pihak. Herman Parino dan Akbar Patangga, adik kandung Arif Patangga, dianggap sebagai provokator utama dalam kerusuhan tersebut. Penangkapan mereka bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Namun, meskipun para pemimpin kunci telah ditangkap, dampak dari konflik ini sudah menyebar luas. Kepercayaan antara komunitas Muslim dan Kristen di Poso semakin terkikis, dan luka yang ditinggalkan oleh kekerasan sulit untuk disembuhkan. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya perdamaian di Poso, dan bagaimana konflik politik lokal dapat dengan cepat berubah menjadi kekerasan sektarian yang merusak. Penangkapan Herman Parino, seorang tokoh Kristen yang dihormati, membuat pendukungnya merasa kecewa dan marah. Meskipun pengadilan negeri Poso juga menjatuhkan hukuman kepada Akbar Patangga, adik kandung Arif Patangga, pendukung Parino tetap merasa diperlakukan tidak adil. Keputusan pengadilan ini menjadi api dalam sekam yang terus membara, memicu ketegangan yang semakin mendalam di antara kedua komunitas. Pada pertengahan April 2000, ketegangan ini akhirnya meledak ketika terjadi perkelahian antara pemuda Islam dan Kristen yang mabuk. Insiden kecil ini menjadi pemicu kerusuhan besar yang tidak terhindarkan, mengingat situasi yang sudah sangat panas dan siap meledak. Sebulan kemudian, pada tanggal 23 Mei 2000, pasukan merah yang dipimpin oleh kelompok militan menyerang beberapa perkampungan Muslim. Serangan ini bukan hanya tindakan balas dendam terhadap para pendukung Arif Patangga, tetapi juga merupakan serangan yang menyebar luas ke berbagai perkampungan Muslim yang tidak ada kaitannya dengan kerusuhan sebelumnya. Kampung-kampung tersebut dihancurkan, warganya dibantai tanpa pandang bulu, perempuan diperkaos, dan rumah-rumah dibakar hingga rata dengan tanah. Kerusuhan yang dipicu oleh perkelahian pemuda mabuk ini berkembang menjadi kekerasan sektarian yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Kampung-kampung Muslim yang tadinya damai berubah menjadi ladang pembantaian, dengan warga yang tak berdosa menjadi korban kebencian yang telah lama terpendam. Tragedi ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian di Poso dan bagaimana satu percikan kecil dapat menyulut api besar yang menghancurkan segalanya. Kekerasan yang terjadi tidak hanya melibatkan para pendukung Herman Parino dan Arif Patangga, tetapi juga menyapu bersih banyak perkampungan Muslim yang tidak bersalah. Selain konflik lokal yang menyulut kerusuhan di Poso, sumber intelijen mengungkapkan adanya keterkaitan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Jakarta. Salah satu kekuatan yang bermain adalah kelompok yang loyal kepada Soeharto. Indikasi kuat menunjukkan bahwa setiap kali proses hukum terhadap Soeharto mengalami peningkatan, tingkat kerusuhan di Poso juga meningkat. Temuan di lapangan mendukung dugaan ini, di mana sekitar 70-an purnawirawan TNI diketahui terlibat dalam melatih pasukan merah. Pelatihan ini membuat pasukan merah sangat mahir menggunakan berbagai senjata api maupun dalam pertempuran tangan kosong, memberikan mereka keunggulan taktis dalam serangan mereka. Pihak intelijen juga mengungkapkan bahwa kelompok yang berkepentingan dalam kerusuhan di Poso didukung oleh sumber dana yang sangat kuat. Ini termasuk kasus beredarnya miliaran uang palsu dan hilangnya 2 kontainer kertas uang yang hingga kini belum ditemukan. Hilangnya kertas uang tersebut diduga terkait erat dengan pendanaan kerusuhan, menunjukkan betapa terorganisir dan terencana aksi-aksi kekerasan ini. Keterlibatan pihak eksternal ini memperumit situasi di Poso, menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya merupakan masalah lokal tetapi juga bagian dari skenario yang lebih luas dengan tujuan tertentu. Kelompok yang ingin mempertahankan pengaruh dan kekuasaan mereka menggunakan kerusuhan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan ketidakstabilan. Informasi dari sumber intelijen mengenai keterlibatan tokoh-tokoh di Jakarta dalam kerusuhan di Poso diperkuat oleh pernyataan Wakapolda Sulawesi Tengah, Kolonel Zainal Abidin Ishak.
Ia mengungkapkan bahwa 15 anggota Polres Poso dan 6 anggota TNI AD terlibat dalam kerusuhan tersebut. Saat ini, mereka sedang ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, mengindikasikan betapa dalamnya infiltrasi konflik ini ke dalam aparatur keamanan negara. Agus Dwi Karna, seorang tokoh lokal, menolak percaya bahwa kerusuhan di Poso hanya disebabkan oleh gagalnya Herman Parino menjadi bupati. Kalau hanya karena perebutan kursi bupati, kenapa umat Islam yang dibantai? Tanyanya dengan nada penuh keheranan dan kemarahan. Agus yakin bahwa ada upaya sistematis untuk melenyapkan umat Islam dari bumi Poso, menunjukkan bahwa konflik ini lebih dari sekadar persaingan politik lokal. Kerusuhan yang berlangsung di Poso meninggalkan trauma mendalam di kalangan komunitas Muslim. Setiap hari mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, selalu waspada terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Rumah-rumah mereka yang hancur, anggota keluarga yang hilang atau terbunuh, serta ketidakpastian tentang masa depan mereka, semuanya menambah beban emosional yang berat. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang menyaksikan kekerasan dan kehilangan orang-orang terdekat mereka. Sekolah-sekolah yang dulu menjadi tempat belajar kini menjadi tempat pengungsian, dan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan pendidikan mereka. Kehidupan sehari-hari yang seharusnya damai berubah menjadi mimpi buruk yang tiada akhir. Kerusuhan di Poso bukanlah masalah sederhana. Ini adalah kombinasi dari konflik politik, sektarian, dan campur tangan pihak-pihak berkepentingan yang lebih besar. Untuk mengatasi dampak yang begitu luas dan dalam, diperlukan upaya rekonsiliasi yang serius, dukungan psikologis bagi para korban, dan tindakan tegas terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Masyarakat Poso membutuhkan waktu, dukungan, dan perhatian dari seluruh bangsa untuk pulih dari luka yang ditinggalkan oleh kerusuhan ini. Mereka perlu diyakinkan bahwa perdamaian dan keamanan dapat dicapai, dan bahwa masa depan yang lebih baik masih mungkin. Tragedi ini harus menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keadilan, toleransi, dan upaya bersama untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis.